Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan mengutak-atik lagi cara membuat racikan super dahsyat dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang udah ada di sekitar kita dan sering kita buang sia-sia. Nah, pada kali ini kita akan mencoba meraciknya dan menjadikan pupuk super dahsyat untuk menyuburkan segala macam tanaman, baik itu bawang merah, cabai, terong, kacang tanah, dan lain-lain ataupun tanaman-tanaman besar. Nah, pada kali ini kita akan membuat yaitu pupuk semi organik, yaitu kita mix antara organik dan anorganik. Nah, penasaran bukan apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Untuk itu silakan ditonton video kali ini sampai habis agar tidak gagal paham. Nah, langsung saja kita masuk ke tahapan, yaitu tahapan awal, yaitu kita intro dulu. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama sudah familiar kita gunakan, yaitu air cucian beras semacam ini, yang mana air cucian beras mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup kompleks, yang diantaranya mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%, sumber laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011. Jadi sangat kompleks kandungannya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan air ini. Ini adalah air leri atau air cucian beras, yaitu cucian pertama dan kedua. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu bawang merah seperti ini. Kita gunakan yaitu kurang lebih 3 biji ya, karena ini yang lain kecil-kecil, maka kita gunakan yaitu beberapa biji untuk yang kecil-kecil ya. Jadi kombinasi antara yang gede dan kecil. Nah, untuk selanjutnya kita potong-potong kecil-kecil agar nanti sari-sarinya keluar dari bawang merah ini. Nah, seperti ini. Yang mana bawang merah itu mengandung kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi, sumber laman SIPEK Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain itu terdapat juga yaitu zat pengatur tumbuh, yaitu ada hormon auksin dan gibrelin pada bawang merah ini ya. Kita potong-potong. Dan juga ada zat yang dijadikan atau mampu dijadikan sebagai pestisida nabati karena mengandung senyawa osetogenin yang mengganggu organ pencernaan pada serangga atau hama-hama pengganggu ya. Ya, seperti ini, karena di mata pun kita biasanya agak pedas kalau terkena bau dari bawang merah tersebut. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam ini, tetapi kita tampung di botol. Jadi nanti bawang merah ini kita masukkan ke dalam botol bekas seperti ini. Karena kalau kita masukkan dengan airnya nanti agak susah karena akan menjadikan lubangnya tersumbat. Untuk itu kita masukkan manual seperti ini, pakai tangan saja ya. Nah, ini agar nanti mempermudah untuk memasukkannya bahan-bahan yang lain, tidak menjadi penyumbat. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk menggunakan racikan-racikan ini, karena bahan-bahannya kandungannya sudah jelas dan mudah didapat. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan MSG seperti ini sebanyak 2 sendok makan ya. Seperti ini. MSG atau micin itu mengandung
nitrogen dan mineral yang cukup tinggi yang mampu menutrisi tanaman-tanaman kita. Ini diambil dari laman Wyvermith. Jadi udah ada penelitian. Adapun manfaat micin untuk tanaman secara keseluruhan yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah dan membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Dan gunakanlah sesuai dosis, jangan over, nanti bukannya subur tetapi akan mati. Nah, seperti ini kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tadi, yaitu air leri sebanyak 1,5 liter, bawang merah 3 siung atau 3 biji kalau gede-gede, tapi karena kita ada yang ukuran kecil maka diberi sekitar 5 bijian. Nah, untuk selanjutnya itu tadi ada micin 2 sendok makan. Nanti kita kombinasikan dengan bahan lain yaitu pupuk anorganik. Kenapa kita mix? Agar apa? Kita itu tidak tergantungan atau ketergantungan dengan pupuk kimia terus. Jadi kita bergeser lebih ke arah organik. Makanya kita untuk mengurangi pemakaian anorganik kita gunakan yaitu pencampuran mix atau seperti ini ya. Nah, kita gunakan yaitu 3 sendok makan dari pupuk TS atau yang dikenal dengan TSP. Nah, ini atau triple super fosfat karena kandungan fosfornya cukup tinggi ya, ini ada 46%. Jadi pupuk TS atau pupuk yang sering kita kenal itu juga dikenal dengan TSP atau triple super triple super fosfat. TSP adalah pupuk tunggal yang kaya akan fosfor dengan kandungan P205 sekitar 46%. Jadi sangat tinggi, ini untuk memperkuat akar dan lain-lain. Adapun manfaat secara keseluruhan dari pupuk TS atau TSP ini yaitu memperkuat akar, meningkatkan fotosintesis, mempercepat pematangan buah. Jadi buahnya cepat gede-gede dan cepat masak. Lalu meningkatkan daya tahan tanaman, membantu pembentukan bunga dan biji. Jadi sangat bagus begini. Makanya kita mix dengan organik agar nanti hasilnya lebih maksimal dan tentunya kita bergeser atau lebih menghemat dari pemakaian pupuk anorganik tersebut atau pupuk kimia tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam botol yang sudah ada bawang merah yang telah dipotong-potong tadi. Kita gabungkan lalu nanti kita akan memprosesnya yaitu dengan pendiaman. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi bahan-bahannya: air leri 1,5 liter, bawang merah 3 biji atau 3 siung, micin 2 sendok makan, pupuk TS 3 sendok makan. Nah, 3 sendok makan. Nah, itu kocok-kocok lalu kita nanti diamkan selama 1 malam agar sari-sarinya dari bawang merah itu masuk ke dalam campuran tadi ya. Dan cara pengaplikasiannya yaitu dicampur dengan air dengan perbandingan 1:10 baru diaplikasikan dengan cara dikocorkan kurang lebih yaitu 100 cc per pangkal tanaman. Jadi jangan terlalu dekat dengan batang karena nanti bisa mengganggu atau mengalami pembusukan. Jika tanaman besar bisa menggunakan yaitu 500 cc per tanaman seperti kelengkeng, durian itu berikan 500 cc. Tetapi kalau tanaman seperti ini seperti singkong, kacang tanah maka kita gunakan yaitu kurang lebih 100 cc per tanaman atau pangkal tanaman, sehingga nanti hasilnya dari pemupukan ini diharapkan bisa melimpah ruah dan tumbuh subur dan nantinya buahnya berdompolan banyak. Nah, jadi sangat praktis dalam pembuatan pupuk ini. Dan cara pengaplikasiannya yaitu dengan diberi interval pengocoran yaitu 1 minggu sekali secara rutin untuk hasil optimal. Nah, demikianlah konco-konco semua untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses.